Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saada, pemateri pertama dari kelompok 5. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu definisi proses belajar konsumen. Menurut Solomon, pada tahun 2009 mendefinisikan belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2010 dari perspektif pemasaran, proses belajar konsumen dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembeli dan konsumsi yang akan ia terapkan pada perilaku yang terkait pada masa akan datang. Sedangkan menurut Angel, Blackwell, dan Miniard pada tahun 1995 mendefinisikan belajar adalah suatu proses di mana pengalaman akan membawa kepada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sedangkan menurut Loudon dan Della Bita pada tahun 1993 mengartikan belajar dapat dipandang sebagai perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang muncul akibat pengalaman. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang relatif permanen. Beberapa hal penting dari belajar. Yang pertama, belajar adalah suatu proses berkelanjutan. Yang kedua, pengalaman memainkan peran dalam proses belajar. Yang ketiga, terminologi belajar memiliki makna yang luas. Syarat proses belajar yaitu proses belajar bisa terjadi karena adanya 4 unsur yang mendorong proses belajar tersebut. Menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2010, Loudon dan Della Bita pada 1993, keempat unsur tersebut adalah motivasi, isyarat, respons, dan pendorong dan penguatan. Proses belajar kognitif dan perilaku. Yang pertama, proses belajar kognitif. Proses belajar kognitif adalah proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan yang menekankan kepada proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Yang kedua, proses belajar perilaku. Proses belajar perilaku adalah proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi terhadap lingkungannya atau stimulus luar. Menurut Mowen dan Minor pada 1998 mengartikan proses belajar perilaku atau behavioral learning sebagai sebuah proses di mana pengalaman dengan lingkungan akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Menurut Solomon pada 2009 juga mengemukakan bahwa proses belajar perilaku adalah proses belajar yang terjadi karena respon terhadap suatu stimulus atau lingkungan konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk pada 2010 mengemukakan jika bereaksi seorang konsumen terhadap suatu stimulus bisa diperkirakan dia bisa disebut telah belajar. Proses belajar perilaku terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses belajar classical conditioning. Yang kedua, proses belajar instrumental conditioning. Yang ketiga, proses belajar vicarious learning. Proses belajar classical conditioning yaitu suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Seorang psikolog yang berasal dari Rusia yang bernama Ivan Pavlov melakukan percobaan yang diberi nama percobaan Pavlov, yaitu percobaan yang dilakukan terhadap seekor anjing untuk membuktikan teori belajar classical conditioning. Ia yang pertama kali menguraikan model belajar dari classical
conditioning. Terminologi classical conditioning. Yang pertama yaitu bunyi bel adalah conditioning stimulus, yaitu suatu stimulus yang secara alamiah tidak bisa menyebabkan anjing berliur atau stimulus netral. Yang kedua, piring berisi daging adalah unconditioning stimulus, yaitu suatu stimulus yang bisa menghasilkan suatu respon atau anjing berliur. Anjing yang berliur karena mendengar bel tersebut disebut conditioned response. Classical conditioning dan pemasaran. Hal-hal yang berfungsi sebagai unconditioned stimulus dan dimanfaatkan dalam pemasaran. Yang pertama yaitu musik, yang kedua yaitu gambar, yang ketiga yaitu pemandangan alam yang indah, yang keempat yaitu orang-orang yang menarik seperti selebriti, yang kelima yaitu bendera, yang keenam yaitu simbol agama, yang ketujuh yaitu petualangan. Aplikasi proses belajar classical conditioning dalam pemasaran. Yang pertama, pengulangan. Pengulangan adalah proses penyampaian pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi berkali-kali. Menurut Solomon pada 2009 mengemukakan bahwa pengaruh conditioning akan cepat muncul setelah conditioned stimulus dan unconditioned stimulus dipasangkan berulang kali. Ia juga mengemukakan pendapat dari peneliti periklanan bahwa penayangan iklan lebih dari 3 kali akan sia-sia. Yang pertama, penayangan pertama berfungsi untuk menciptakan kesadaran atau perhatian konsumen terhadap merek. Yang kedua, penayangan kedua untuk memperlihatkan relevansi produk yang diiklankan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, penayangan ketiga bertujuan untuk mengingatkan konsumen terhadap manfaat produk. Advertising without. Pengulangan iklan yang terus-menerus akan menimbulkan kebosanan dan ketidakpedulian kepada konsumen. Konsumen akan terbiasa mendengar, melihat stimulus atau iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sehingga ia tidak memperhatikan lagi. Yang kedua, generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus adalah kemampuan seseorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Konsumen akan meniru stimulus yang berbeda-beda dan ia mampu mengaitkan antara stimulus satu dengan yang lainnya sehingga ia bisa membuat kesimpulan atau generalisasi terhadap stimulus tersebut. Pemahaman generalisasi stimulus biasanya diterapkan dalam pemasaran untuk membuat merek dan kemasan. Seperti yang pertama, perluas lini produk. Yang kedua, merek keluarga atau family branding. Yang ketiga, retail private branding. Yang keempat, me too product. Yang kelima, similar name. Halo, saya Tasya Gita Pratiwi, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan meneruskan materi yang tadi sudah disampaikan oleh saudari Saadah. Nah, materi yang pertama akan saya sampaikan adalah licensing, di mana licensing sendiri adalah penamaan suatu produk yang diambil namanya dari tokoh-tokoh terkenal, artis, ataupun tokoh kartun. Contohnya sendiri adalah Calvin Klein dan Dior, di mana dua produk ini adalah produk terkenal dari pakaian dan parfum. Nah, untuk nama dari tokoh kartunnya ada Mickey Mouse. Untuk imbalan dari penamaan tersebut bisa berupa sewa ataupun fee. Nah, tujuan dari penamaan tersebut adalah memberikan citra positif terhadap produk itu yang sudah diberi oleh para artis yang sudah dipakai namanya. Nah, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang generalisasi situasi pemakaian, di mana kemasan memperluas produknya dan para produsen melakukan generalisasi perluasan dari produk yang sudah terkenal tersebut. Contohnya itu untuk di Amerika ada produk yang namanya Cerealia, di mana produk tersebut adalah produk makanan yang biasa digunakan untuk sarapan. Tetapi Kellogg sebagai produsennya memperluas bahwa
serelia ini tidak hanya bisa digunakan ketika sarapan, tetapi bisa juga dimakan ketika makan siang ataupun makan malam. Nah, untuk contoh lainnya ada yang namanya ikan fatigon. Di mana ikan fatigon sendiri dikenal sebagai suplemen kesehatan atau penambah daya tahan tubuh untuk pria. Nah, tapi produsen memperluas lagi bahwa fatigon ini bukan hanya bisa digunakan oleh pria, tapi bisa juga digunakan oleh wanita. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskriminasi stimulus, di mana diskriminasi stimulus ini adalah lawan kata dari generalisasi stimulus. Nah, perbedaan dari keduanya itu sangat ada ya, di mana generalisasi stimulus itu konsumen diharapkan mengambil kesimpulan yang sama dari stimulus yang berbeda. Sedangkan untuk diskriminasi stimulus, konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang berbeda dari stimulus yang berbeda. Nah, di diskriminasi stimulus sendiri ada yang namanya positioning. Positioning suatu produk adalah citra atau image yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut. Contohnya adalah Vegeta. Vegeta terkenal sebagai suplemen minuman yang bentuknya bubuk. Nah, Vegeta ini membuat positioning bahwa produknya itu adalah minuman kesehatan yang mempunyai serat yang tinggi. Jadi, para konsumen mengenal Vegeta sebagai produk minuman yang mempunyai serat yang tinggi. Nah, ada lagi selain positioning, di diskriminasi stimulus itu ada yang namanya differentiation, di mana differentiation itu pemasar atau produsen berusaha mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produknya ini mempunyai perbedaan dari produk yang lain. Contohnya adalah fiber. Fiber itu sama dengan Vegeta, yaitu sama-sama suplemen minuman yang mempunyai serat yang tinggi. Tetapi fiber menekankan bahwa dia mempunyai perbedaan, di mana selain dia mempunyai serat yang tinggi, dia juga mempunyai kandungan teh hijau di dalamnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tentang operant conditioning, di mana operant conditioning sendiri adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang positif maupun negatif karena mengkonsumsi suatu produk sebelumnya. Contohnya, ketika Anda diajak untuk makan di sebuah restoran, padahal Anda belum pernah makan di restoran tersebut. Ketika Anda mencoba menunya, ternyata Anda suka dan lidah Anda cocok. Nah, kemudian beberapa hari kemudian Anda akan mengajak beberapa teman Anda untuk makan di restoran tersebut. Ketika Anda mengalami hal itu, maka Anda akan mengalami namanya proses belajar instrumental. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara classical dan operant conditioning, di mana perbedaannya sendiri ada 3. Yang pertama, classical conditioning yaitu proses belajar karena konsumen membuat asosiasi antara dua stimulus yang selalu dipasangkan bersama. Sedangkan untuk operant conditioning merupakan proses belajar yang terjadi karena adanya rewards yang diterima oleh konsumen. Nah, untuk perbedaan yang kedua adalah classical conditioning menghasilkan respon yang dipaksakan atau terpaksa, sedangkan untuk operant conditioning menghasilkan respon yang terkontrol atau terkendali. Nah, untuk perbedaan yang ketiga adalah classical conditioning sangat bermanfaat untuk melakukan perilaku yang sangat sederhana. Sedangkan untuk operant conditioning sangat berguna untuk memahami perilaku konsumen yang sangat rumit. Jadi ketika classical conditioning bermanfaat untuk menjelaskan perilaku konsumen yang sangat sederhana, sedangkan operant conditioning menjelaskan perilaku konsumen yang sangat rumit. Nah, itulah ketiga perbedaan antara classical dan operant conditioning. Sedangkan untuk materi terakhir yang akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan tentang konsep operant conditioning, di mana konsepnya sendiri ada 4. Yang pertama tentang penguat atau reinforcer, yang kedua ada hukuman, yang ketiga ada kepunahan, dan yang keempat atau terakhir ada shaping, di mana keempat materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Asep. Sebelumnya terima kasih, silahkan Saudara Asep. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Ulum. Saya berasal dari kelas Perbankan Syariah B semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep operant conditioning. Konsep operant conditioning sendiri terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada penguat atau reinforcer. Yang kedua
ada hukuman, yang ketiga ada kepunahan, dan yang keempat ada shaping. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu penguat atau reinforcer. Penguat atau reinforcer yaitu rangsangan yang meningkatkan peluang seseorang untuk mengulangi perilaku yang pernah dilakukannya. Nih, di sini penguat itu terdiri dari dua, yaitu penguat positif dan penguat negatif. Penguat positif adalah hal-hal positif yang diterima oleh konsumen karena mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Pengaruh dari positive reinforcement adalah meningkatkan kecenderungan seorang konsumen untuk membeli ulang produk tersebut. Kita contohkan, ada suatu bengkel bernama bengkel otomobil. Di situ peningkat pelayanannya sangat baik sehingga membuat konsumen ingin kembali lagi ke bengkel tersebut untuk membereskan mobilnya. Yang kedua yaitu adalah hukuman. Hukuman adalah hal-hal negatif yang tidak menyenangkan yang diterima konsumen karena dia melakukan suatu perbuatan. Kita contohkan saja, Anda akan didenda jika melanggar tata tertib lalu lintas pada saat berkendara. Denda adalah hukuman untuk orang-orang yang melanggar supaya tidak akan mengulanginya lagi. Konsep yang ketiga yaitu kepunahan. Kepunahan muncul ketika konsumen menganggap bahwa stimulus dari produsen tidak dapat memberikan kepuasan yang diharapkan. Berarti konsumen kecewa. Kekecewaan menyebabkan dihentikannya pembelian suatu dari produk. Kita lanjut contoh yang ketiga tentang kepunahan. Ada suatu merek bernama Dino. Dino adalah suatu merek sabun deterjen yang populer pada masa itu, sekitar tahun 70-an. Merek tersebut sekarang sudah dilupakan orang karena merek tersebut sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak ada diiklankan lagi. Karena digantikan oleh merek lainnya, maka merek Dino itu punah. Konsep yang keempat yaitu shaping. Shaping adalah suatu cara dengan membuat keramaian yang menarik perhatian konsumen untuk mendatangi pusat perbelanjaan, kemudian konsumen yang datang ke tokonya untuk membeli barang dagangannya. Kita contohkan saja pada mall-mall yang ada di Indonesia ya, seperti Taman Anggrek, Grage, dan lain-lain. Toko-toko tersebut seringkali mengadakan keramaian untuk menarik pengunjung. Kita contohkan misal ada kontes, artis, karnaval, penyanyi-penyanyi lainnya yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dilakukan agar banyak konsumen mendatangi pusat perbelanjaan tersebut. Selanjutnya ada bentuk penguatan. Menurut Angel Bakewell dan Minyard tahun 1995 mengusulkan dua bentuk penguatan, yaitu penguatan reinforcement dan non-product reinforcement. Keduanya disebut sebagai reinforcement from product consumption. Produk reinforcement adalah produk yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Apakah ia akan membeli ulang produk tersebut atau menghentikannya? Produk bisa memberikan penguatan positif dan penguatan negatif. Jadwal pemberian reinforcement atau penguatan. Beberapa cara bagaimana penguatan diberikan kepada konsumen. Itu ada 4. Yang pertama itu ada fixed interval reinforcement. Fixed interval reinforcement yaitu penguatan diberikan pada waktu tertentu secara rutin. Contohnya, ada sebuah toko memberikan diskon setiap awal semester untuk anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya. Kedua, ada variable interval reinforcement. Variable interval reinforcement adalah penguatan diberikan pada interval waktu tertentu yang bervariasi. Contoh, ada sebuah toko selalu memberikan diskon 3 kali dalam setahun. Namun, kapan waktunya itu tidak pasti, tergantung toko tersebut yang ditetapkan. Misalkan waktunya 2 bulan sekali kah atau 3 bulan sekali kah, itu tergantung kebijakan dari toko tersebut. Yang selanjutnya yang ketiga ada fixed ratio reinforcement atau schedule. Fixed ratio reinforcement schedule adalah penguatan diberikan jika konsumen telah melakukan respon pembelian dalam jumlah tertentu. Contohnya,
Matahari akan memberikan satu lembar kupon setiap pembelian senilai 150.000. Konsumen dapat menukarkan kupon tersebut untuk membeli produk selanjutnya yang hanya berharga minimal Rp100.000. Yang keempat adalah variable ratio reinforcement, yaitu penguatan diberikan kepada konsumen jika ia telah melakukan sejumlah respon, namun konsumen tidak mengetahui berapa jumlah respon yang diperlukan agar ia memperoleh penguatan. Kita contohkan pada makanan siap saji seperti Super Bubur atau Cikikomo pernah memberikan hadiah uang tunai pada pembeli. Hadiah tersebut berada dalam kemasan produknya. Namun, tidak setiap kemasan mengandung hadiah. Konsumen akan membeli sebanyak-banyaknya, tentu akan memiliki peluang besar untuk memperoleh hadiah tersebut. Namun, konsumen tidak tahu pembelian keberapakah ia akan mendapatkan hadiah tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.